Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan karunia-Nya Allah masih memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita. Kesempatan yang mungkin hanya diberikan kepada orang-orang pilihan di antara kita. Bagaimana tidak? Hingga Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk bisa membersamai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin suasananya agak sedikit berbeda, karena bersamaan dengan Ramadan Allah memberikan sebuah kondisi, sebuah peristiwa yang cukup besar yang saat ini bukan hanya kita, tetapi setiap orang yang ada di seluruh dunia merasakan wabah yang begitu kemudian merisaukan hati setiap manusia. Namun dari itu semua ada sebuah karunia dan hikmah yang luar biasa. Justru Allah membuka pintu-pintu masjid, meluaskan masjid yang selama ini kita ada di dalamnya. Tidak lagi hanya terbatas kepada masjid yang biasa menjadi tempat kita sholat, tetapi lebih luas daripada itu. Rumah-rumah setiap muslim menjadi masjid yang begitu besar, tanpa batas, yang di dalamnya insya Allah akan juga turun rahmat, ampunan, maghfirah, dan perlindungan daripada api neraka kepada setiap muslim yang melakukan amal-amal ibadah Ramadan dengan optimal. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW, yang begitu mengajarkan kepada kita bagaimana memaknai 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan makna yang begitu mendalam dan begitu mengena di dalam hati. Suatu saat Rasulullah SAW di malam ke-27 berdasarkan sebuah riwayat, ketika itu Rasulullah melakukan iktikaf seperti biasa bersama dengan para sahabat. Rasulullah berdoa dengan doa yang cukup panjang, diikuti dengan sahabat pun melakukan hal yang sama. Begitu juga Rasulullah melakukan qiyam di malam tersebut. Dan tiba pada saat di mana Rasulullah SAW melakukan sujud yang lama, yang kemudian memberikan cerita yang luar biasa dari hikmah yang akan saya sampaikan. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sujud, tiba-tiba hujan deras menyapa negeri tersebut. Masjid yang tidak seperti masjid kita pada saat ini, masjid yang tidak beratap, di mana Rasulullah salat di dalamnya beserta dengan sahabat. Hujan yang begitu deras menyebabkan air masuk ke dalam masjid tersebut. Lama hujan tersebut akhirnya membuat genangan yang cukup membasahi tubuh Rasulullah SAW. Para sahabat ada yang membatalkan salatnya, sementara Rasulullah hanyut dalam ketundukan sujud yang beliau lakukan. Hingga para sahabat khawatir melihat baju Rasulullah sudah basah, tubuh Rasulullah sudah basah dengan genangan air yang begitu banyak di dalam masjid tersebut. Sebagian sahabat membatalkan salatnya, sebagian sahabat tetap mengikuti salat yang dilakukan oleh Rasulullah dan tetap bersujud. Panjang Rasulullah melakukan sujud, seakan-akan Rasulullah sedang menikmati sujud yang begitu indah. Sujud yang di dalamnya Rasulullah menikmati kenikmatan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah enggan untuk membatalkan sujudnya, walaupun air sudah menggenangi tubuhnya. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah pun bangkit dari sujudnya setelah bersalawat dan mengucapkan salam.
Bersamaan dengan berhentinya Rasulullah dari sholatnya, bersamaan dengan itu hujan yang deras pun berhenti. Anas bin Malik ketika itu langsung berlari untuk memberikan baju ganti kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah menolaknya dan mengatakan, biarlah baju itu kering di dalam badannya. Hingga kemudian Rasulullah bercerita, apa yang menyebabkan dia tidak bangkit dari sujudnya padahal air hujan begitu deras dan begitu membasahi serta mengenangi tubuhnya. Rasulullah menceritakan, sesungguhnya ketika dia sujud yang sangat lama dan sangat nikmat, sujud yang dia pun enggan untuk membatalkannya walaupun hujan deras membasahi tubuhnya, adalah karena saat dia sujud, dia melihat ribuan malaikat turun dari langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam turun membawakan keselamatan, kesejahteraan, dan kemuliaan kepada penduduk bumi. Cahaya menerangi penduduk bumi, cahaya menerangi alam semesta. Rasulullah melihat hal itu dengan takjub, hingga Rasulullah tidak sadar bahwa sesungguhnya tubuhnya sudah basah dengan air hujan. Dan Rasulullah melihat sampai para malaikat itu pun kembali lagi ke atas langit. Ribuan malaikat datang untuk memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada mereka-mereka yang melakukan ibadah di sebaik-baik malam, di sebaik-baik hari, di sebaik-baik kemuliaan yang Allah berikan. Itulah malam Lailatul Qadar. Saudara-saudariku yang Allah sayangi, itu kenapa betapa bersyukurnya kita bahwa sesungguhnya kita Allah berikan kemuliaan, keutamaan, dan kesempatan untuk bisa lagi berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Bahkan 20-an hari sudah kita lewati dalam keadaan aman, selamat dan sehat, hingga Allah pertemukan kita di 10 hari terakhir. Para sahabat ketika sampai kepada 10 hari terakhir, yang ada di dalam hati mereka adalah rasa sedih. Rasa yang bercampur aduk antara bahagia dan kesedihan. Bahagia karena tak lama lagi Allah akan menurunkan kemuliaannya. Bahagia karena mungkin saja salah satu dari mereka mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia andaikan apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekaligus mereka bersedih, dipenuhi rasa harap. Apakah amal-amal yang mereka lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata bahwa sesungguhnya puasa itu untukku dan hanya aku yang akan memberikan balasan atasnya. Tidak ada yang pernah tahu apakah amal-amal yang dilakukan diterima atau tidak. Itu yang menyebabkan para sahabat ketika sampai di 10 hari terakhir, mereka lebih banyak menangisi. Mereka lebih banyak fokus apakah amal mereka diterima. Perhatian mereka bukan lagi pada amal yang dilakukan, tetapi kepada apakah amal mereka diterima atau tidak. Padahal jika dibandingkan dengan amal-amal yang kita lakukan, sungguh mungkin tidak ada seujung kakinya, tidak ada seujung jarinya. Amal-amal mereka luar biasa. Terlepas daripada itu semua, kembali tadi kita terus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidangan-hidangan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir. Dan ini juga merupakan sebuah ungkapan yang harusnya kita syukuri dengan luar biasa. Bagaimana kita tidak bersyukur? Karena di bulan Ramadan ini, dengan begitu banyak dosa yang kita lakukan 11 bulan sebelumnya, yang setiap harinya kita sadari bahwa kehidupan kita mendekati kematian, namun amal-amal kita masih berkurang.
Setiap saat kita makin dekat dengan penghisapan, namun taat kita pun masih belum optimal. Setiap waktu kita makin dekat dengan akhirat, namun kita pun merasa dan sadar bahwa bekal yang kita kumpulkan rasanya tidak cukup untuk menjadi bekal perjalanan panjang nanti di akhirat. Namun anehnya, kita lupa dan masih belum sadar bahwa sesungguhnya bekal yang kita kumpulkan tak cukup. Sementara waktu untuk kita mengumpulkan bekal, waktu yang diberikan Allah untuk kita mengumpulkan bekal, tak ada yang pernah tahu. Mungkin besok, mungkin lusa, ataupun mungkin 1 tahun ke depan. Dan kalau kita lihat semakin hari, bukan amal yang kita kumpulkan, tapi mungkin saja maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maka ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, ada sebuah masa di mana Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Pengampunan yang akan melayakkan kita untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kita sadar, betapapun banyaknya amal yang kita lakukan, betapapun banyaknya amal-amal yang kita lakukan, tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup untuk melayakkan diri kita mendapatkan surganya Allah. Hanya satu. Hanya satu yang bisa melayakkan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Dia adalah izin darinya. Karena semata-mata Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan di bulan Ramadan ini, bagaimana kita tidak bersyukur? Bagaimana kita tidak harus bersyukur? Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Satu harapan yang akan menjadi harapan kita adalah Allah memberikan pengampunan itu di bulan Ramadan ini. Allah berikan begitu banyak peluang-peluang pengampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Hingga sesungguhnya merugilah mereka-mereka yang bisa melewati bulan Ramadan tetapi luput daripada pengampunan Allah. Minimal ada 3 kondisi di mana Allah memberikan pengampunan kepada manusia. Yang pertama, dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang kedua masih di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa yang telah lalu akan aku ampuni. Dan barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala, kata Allah, dosa yang telah lalu pun akan aku ampuni. Masya Allah. Saudari-saudariku yang Allah muliakan, menggunungnya dosa kita. Tidak ada yang bisa mengampuni. Bukan orang tua kita, bukan suami kita, bukan bos kita, bahkan mungkin bukan orang yang paling kaya di dunia ini yang bisa memberikan lisensi pengampunan itu. Hanya Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan itu. Bukan dengan uang, tapi dengan ikhtiar dan dengan kecintaan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, jangan sampai kita sia-siakan. Kita masih memiliki waktu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk jangan sampai kita meluputkan pengampunan Allah setelah Ramadan itu berlalu dari diri kita. Jangan sampai peluang emas ini kita sia-siakan. Jangan sampai perpisahan dengan Ramadan hanya meninggalkan bekas-bekas yang tidak memberikan efek ketakwaan kepada diri kita. Tapi jadikanlah masa di mana Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bermuayasa dengan Ramadan ini, kita bisa menikmati semua hidangan-hidangan, hidangan rahmat dari Allah, hidangan pengampunan dari Allah, dan hidangan itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ada 5 hal yang bisa membuat Ramadan kita berkesan indah, yang akan memberikan jejak-jejak kebaikan dan akan memberikan kesan-kesan kebaikan hingga kita termasuk menjadi hambanya
yang Allah inginkan dari tarbiyah Ramadan, la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah hal yang tidak boleh kita luputkan, bersyukur. Syukur, kenapa menjadi poin pertama dalam 5 hal agar Ramadan kita ini menjadi berkesan? Karena syukur ini adalah frame berpikir kita awal. Ketika kita bersyukur, maka semua yang kita pandang di hadapan kita adalah kebaikan. Kita tidak akan melihat keburukan. Bahkan setiap peristiwa-peristiwa yang Allah takdirkan hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita memulainya dengan bingkai syukur, maka insya Allah Allah akan membimbing dan memandu kita untuk hanya melihat kebaikan. Makanya betul, ketika Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku. Tapi jika kalian kufur, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka ada orang yang mungkin belum sampai kepadanya musibah itu, belum datang kepadanya, mungkin belum confirm dia kena wabah COVID. Cuma ketika kemudian dia lupakan Allah, dia tidak libatkan Allah, maka yang muncul adalah kegelisahan, ketakutan yang luar biasa. Ya, ini terlepas daripada ikhtiar sudah dilakukan. Ketakutan tidak cukup rizki, karena mungkin harus dirumahkan dan sebagainya. Ketika kemudian sudah tidak mengawali dengan rasa syukur, Allah akhirnya memberikan rasa-rasa yang menyiksa dirinya. Ya, azab. Ya, yang dilihat negatifnya. Padahal Masya Allah, dengan Allah berikan musibah wabah ini yang sebenarnya mungkin tidak bisa dikatakan sebagai musibah ya, tapi ujian. Ternyata banyak pasangan-pasangan yang semakin lekat. Bahkan ini juga menjadi sebuah jawaban atas doa-doa para anak-anak yang mungkin sudah lama tidak disentuh dan dibersamai oleh orang tua mereka. Doa anak-anak yang begitu inginnya diperhatikan, dibersamai oleh orang tua mereka, dan mereka bisa curhat dengan orang tua mereka. Sekarang akhirnya terpaksa orang tua mereka akhirnya bisa melihat keseharian anak-anak mereka. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang diharapkan dari anak-anak mereka. Nah, ketika kita memulai bingkai dengan bingkai syukur, bahwa Ramadan adalah saat dimana Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan kesejahteraan insya Allah. Saat ini Allah berikan ujian yang mengenai dampaknya kepada semua orang, tapi dengan Ramadan ini kita yakin Allah akan turunkan pertolongannya, Allah akan turunkan kesejahteraan, kemuliaan, keselamatannya. Insya Allah, Allah akan membenarkan apa yang menjadi dugaan kita. Maka ini sesuatu yang harus kita fahami dulu. Ketika kita bersyukur, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik dengan Ramadan ini, untuk membersihkan segala dosa-dosa kita, karena terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk kemudian memberikan kemuliaan kita dengan ujian, karena sesungguhnya Allah pun berkata bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Maka bersyukur. Ketika bersyukur ini ada di dalam hati kita, insya Allah semuanya akan terlihat positif, semua akan terlihat baik. Dan ini menjadi sebuah implementasi yang besar, sebagai sebuah energi yang besar untuk bisa bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka sebenarnya implementasi syukur di dalam bulan Ramadan itu mudah. Melihat indikatornya adalah ketika dia bersemangat melakukan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan ketika semangatnya tak kunjung luput, bahkan semakin kuat, semakin keras di akhir Ramadan, di 10 terakhir, itu tanda-tanda bahwa dia benar dengan rasa syukurnya. Ya, bahkan disebutkan juga ketika di hari ke-21, 22 dan seterusnya dia makin bersemangat.
tilawahnya makin banyak, qiyamnya semakin banyak. Itu tanda-tanda Allah menerima ibadahnya di 20 hari sebelumnya. Insya Allah, amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkesan indah adalah ini adalah masa-masa yang indah untuk melakukan taubat. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika para malaikat meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka cemburu saat melihat amal-amal manusia yang bisa dilakukan oleh manusia tapi tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Kalau tasbih, mereka lakukan. Bahkan mereka tidak pernah berhenti zikirnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat. Yang mereka lakukan hanyalah zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku mencintai hambaku yang mereka berbuat salah dan kemudian mereka bertaubat. Aku bukan mencintai orang yang terus berbuat kebaikan, tetapi aku mencintai orang yang berbuat kesalahan dan terus kemudian mereka bertaubat. Dan ternyata ini menjadi sebuah amal yang dicemburu oleh para malaikat. Akhirnya mereka minta izin kepada Allah untuk kemudian berkunjung, terutama di malam Lailatul Qadar ini, untuk melihat, menyaksikan amal-amal yang dilakukan oleh manusia ketika Lailatul Qadar ini. Terutama adalah amal-amal taubat. Cara mereka bertaubat, ada yang menangis, ada yang bersedekah dengan luar biasa, ada yang berinfak dengan luar biasa, ada yang tilawah tidak berhenti-berhenti, ada yang murojaah dan sebagainya. Ada yang membantu orang lain, ada yang membantu dengan cara terang-terangan, ada yang membantu tidak dengan cara terang-terangan, dan sebagainya. Ya. Dan teringat dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, aku lebih suka mendengarkan rintihan para pembuat dosa ketimbang gemuruh suara tasbih. Karena gemuruh suara tasbih hanya menyentuh kebesaranku, sedangkan rintihan para pembuat dosa menyentuh kasih sayangku. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa melewatkan waktu-waktu yang begitu luar biasa? Waktu-waktu yang dimana ketika seseorang bertaubat, insya Allah Allah akan ampuni. Bahkan ketika seseorang hamba melafazkan, merutinkan, membanyakkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah bukan hanya akan mengampuni, tapi mengenolkan semua dosa-dosa kita. Mengembalikan kita layaknya seperti bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jika Allah sudah menerima tobat kita, jika Allah menerima apa yang kemudian kita mintakan kepada Allah berupa pengampunan, maka adakah yang bisa menghalangi ketika Allah ingin memberikan apa yang Dia inginkan dari seseorang yang sudah Dia cintai? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, perbanyak qiyam. Ini juga merupakan sesuatu yang akan membuat Ramadan kita memberikan dampak yang luar biasa, yang kedepannya nanti akan menjadi energi luar biasa untuk bisa menjalani 11 bulan ke depan. Qiyam. Karena sebenarnya Ramadan adalah sahrul qiyam. Makanya kalau dilihat ya, urutan surat Al-Qadar itu sebelumnya, kalau kita urutkan surat di dalam Al-Quran, itu sebelumnya didahului dengan surat Al-Alaq. Ayat terakhir dari surat Al-Alaq, ayat terakhirnya adalah wasjud waqtarib, dengan sujud yang panjang, yaitu pastinya dalam salat, dan waqtarib, dan dengan kedekatan kita kepada Allah juga melalui salat. Karena saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia sujud. Maka Rasulullah pun sudah mencontohkan kepada kita, beliau kan salat qiyamul lail sampai kakinya pun bengkak. Rasulullah yang udah dijamin masuk surga saja itu melakukan qiyamul lail dalam keadaan kondisi sampai bengkak-bengkak kaki. Kita yang mungkin masih belum jelas keberadaannya, apakah kita tidak mau mengupayakan minimal melakukan qiyam yang lebih istimewa dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan kemudian yang keempat adalah muayasyah dengan Al-Quran dikencangkan, ya. Karena Al-Quran sebagai syifa,
sebagai sumber dari ketenangan, sumber daripada segala sumber yang bisa memecahkan masalah, ya. Maka interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ciri atau karakter indikator kedekatan atau kekuatan iman seseorang. Ini semakin lama seseorang berinteraksi dengan Quran, semakin dia bisa merasakan kecintaan dan menikmati Al-Quran. Itu seakan-akan dia hanyut dengan zat yang telah memberikan kekuatan cinta yang terdapat di dalam surat-surat, ayat-ayat dalam Al-Quran tadi. Membacanya memberikan sebuah semangat yang luar biasa. Menghafalnya juga memberikan semangat yang luar biasa. Apalagi mentadaburkannya, itu memberikan motivasi sekaligus inspirasi serta kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh kata-kata ataupun kalimat-kalimat hebat lainnya menurut manusia. Maka jangan sia-siakan. Ramadan adalah syahrul Quran. Perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Jangan pernah bosan. Kalaupun ada kebosanan di dalam hati kita, mintalah kepada Allah agar jangan dibiarkan kita merasakan kebosanan di dalam berinteraksi dengan Quran. Dalam doa yang kita sampaikan setiap kita khatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah kepada kami kasih sayang, kecintaan, sayang kami dalam membaca Al-Quran. Bahkan warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Makanya doa ini kalau difahami, fahami maknanya, kita meminta kepada Allah agar memberikan rizki kepada kita. Karena sesungguhnya baca Quran itu adalah rizki. Betapa banyak ada orang yang membaca Quran rasanya malas, ya. Membaca Quran sudah menghitung-hitung kapan selesai. Tapi ketika kemudian Allah memberikan rizki kepada seseorang, yang dengan rizki itu dia merasakan kenikmatan membaca Quran baik siang maupun malam, itu rizki yang luar biasa. Apalagi jika dia membaca Al-Quran dan tepat pada saat dia membaca Al-Quran, maka datang Lailatul Qadar, Masya Allah. Satu huruf yang dibaca ketika datang Lailatul Qadar, itu pahalanya seakan-akan dia membaca huruf itu, mendapatkan pahala itu sama atau standar dengan 83 tahun dia melakukan amal kebaikan tersebut. Bayangkan kalau saat Lailatul Qadar kita membaca Quran begitu banyak ayat, begitu banyak kalimat. Seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun. Ya. Bahkan ini melampaui umur kita. Jadi jangan sampai kita melewatkan. Dan yang terakhir adalah infakmu hingga hati bergetar. Pernah satu saat Zaid bin Haritsah, ketika Allah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu, dan berinfaklah kamu, dan Allah katakan di situ, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu mendermakan, menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Ketika mendengar ayat ini, Abu Talha yang sangat mencintai kebun kurmanya, dia langsung berikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mencintai kebun ini, maka aku berikan. Begitu juga dengan Zaid bin Haritsah, dia punya kuda yang sangat dia cintai, maka ketika turun ayat ini, dia langsung memberikan kuda itu, satu-satunya kuda yang dia miliki dan sangat dia cintai kepada Rasulullah, hingga hatinya pun bergetar. Maka infak yang seperti ini yang kemudian akan sampai kepada tadi lan tanalul birr. Infak yang membuat kita tuh benar-benar bergetar. Tangannya saja mau ngasihnya tuh sampai bergetar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kasih yang ini, kita tahu gitu, secara matematika dunia akan mengurangi apa yang kita miliki, dan kita tidak tahu bagaimana cara mencukupinya jika itu terkurangi secara hitungan matematika. Tetapi infak yang seperti itu, yang sampai membuat hati pun bergetar, infak itu akan mencuri pandang penduduk langit dan juga mencuri pandang sang pemberi rizki. Dan kita kadang-kadang lupa bahwa sesungguhnya saat kita memberi, kelihatannya kita memberi,
namun sesungguhnya kita sedang menerima lebih pada dasarnya. Ini sudah terjadi di mana-mana dan kita membuktikan sendiri. Ketika kita memberi, itu kelihatannya kita memberi, tapi sesungguhnya dalam masa yang sama, kadang tidak perlu waktu yang lama, Allah langsung memberikan begitu banyak apa yang telah kita berikan, berkali lipat bahkan. Maka kelihatannya saja memberi, tapi pada dasarnya kita sedang menerima hal yang lebih banyak, rezeki dari Allah yang begitu banyak, yang kita bahkan mungkin tidak pernah duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesuatu rizki yang datang dari pintu Allah, dan itu semua tidak pernah kita jangkakan. Dan ini ya, jadi yang disebut dengan infak yang sampai lan tanalul birra itu sampai bergetar. Jika ada getaran, ya Allah nanti gimana ya kalau saya infakkan gitu ya, yang seperti ini yang bisa menggetarkan arasy Allah, yang seperti ini yang bisa mencuri pandang sang pemberi rizki, yang seperti ini insya Allah yang kemudian akan menurunkan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan ini adalah bukti cinta kita yang sesungguhnya. Dan terakhir, sesungguhnya apa yang kita lakukan tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan untuk memperbanyak doa-doa kita agar apa yang kita harapkan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabulkan. Dan sesungguhnya yang kita minta dari Allah sesungguhnya adalah pengampunan. Yang kita minta dari Allah sesungguhnya adalah kasih sayang. Yang kita minta dari Allah sesungguhnya adalah pelukan cintanya. Mintalah kepada Allah, perbanyaklah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil memohon kepada Allah agar jangan sampai ditinggalkannya kita untuk mengurusi segala urusan kita. Bahkan sedikit pun, sedetik pun jangan biarkan Allah meninggalkan kita dalam menjalani ini semua. Karena sesungguhnya kita lemah, kita dhaif, kita tak punya apa-apa kecuali atas pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mustahil ketika kita berdoa kepada Allah, sesuatu yang rasanya mustahil itu menjadi kenyataan. Tidak mustahil bahwa ketika semua umat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah perkenankan permohonan kita, Allah ampunkan semua manusia yang memohon ampun kepada Allah, ini menjadi syarat Allah angkat ujian ini dari kita semua. Allah ganti ujian ini dengan karunia dan kemuliaan yang tidak terbatas. Tidak ada yang pernah tahu. Sesungguhnya bagi Allah mudah untuk mengganti segala hal yang mungkin menyusahkan diri kita, berganti menjadi hal yang begitu menyenangkan untuk setiap manusia. Dan bahkan mungkin andaikan kita terus berharap kepada Allah pengampunan, rahmat dan kasih sayang Allah, dan kita berharap juga kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan optimisme. Ya, semoga perpisahan ini bukan perpisahan yang kekal. Perpisahan ini adalah perpisahan sementara, yang insya Allah atas izin Allah dan kehendaknya Allah akan mempertemukan kita kembali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Ramadan yang Allah sampaikan kepada kita tak akan pernah menyesal, pernah menyambangi kita di tahun ini. Karena kita telah memberikan sebuah kesan yang istimewa bagi Ramadan yang kita lakukan. Kita memohon kepada Allah, semoga puasa ini bukan puasa terakhir kita. Amal ibadah bulan Ramadan ini bukan amal terakhir kita. Tapi Allah perkenankan kita untuk bisa kembali membersamainya di tahun mendatang dengan amal yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Namun, karena Allah masih memberikan kesempatan beberapa hari ke depan, mohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah berikan kesehatan, inayah, hidayah, serta kekuatan
agar bisa mengoptimalkan Ramadan ini dengan baik. Karena andai pun Allah takdirkan ini menjadi Ramadan terakhir kita, maka semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba yang senantiasa diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga andai pun ini adalah Ramadan terakhir kita, begitu juga penutupnya adalah sebagai penutup sebaik-baik amal yang bisa kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya ini saya sedang mengingati diri saya sendiri, dan semoga Allah memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita, agar Ramadan yang telah datang kepada kita dengan berbagai macam kemuliaan, semoga ianya tidak pergi dengan kesia-siaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.